Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, ini ada video yang sangat menarik untuk kita simak bersama-sama di mana terjadi sedikit ketegangan dan debat-debat panas lah ya terkait dengan pemanggilan Pak Hasto dan pemeriksaan Pak Hasto di KPK yang berkaitan langsung dengan kasus Harun Masiku. Wah, ini menarik teman-teman. Harun Masiku muncul lagi loh. Tapi ada satu pengakuan yang sangat mengejutkan dari mantan penyidik KPK bahwa dulu dia sudah menemukan Harun Masiku dan ingin melakukan penangkapan. Tapinya ini nanti Anda dengarkan langsung di videonya teman-teman ya. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, berikut videonya. Mungkin saya akan spesifik ya berbicara terkait dengan kasus Harun Masiku saja. Bang Harun Kodari, Masiku, saya guys. memang tidak paham politik dan saya juga tidak mengerti kenapa Pak Hasto dilaporkan di Polda. Tapi terkait dengan proses hukum, penegakan hukum terhadap Pak Harun Masiku itu mungkin secara kronologis saya mengingat-ingat kembali ya 4 tahun yang lalu karena saya peristiwa itu semacam kalau nggak salah 3 bulan sebelum COVID ya. Iya, Jadi memang PT tapi IKA. sudah menyebar tuh isu-isu COVID di seluruh dunia itu sudah ada. Jadi kami para penyidik waktu itu seperti biasanya tanggal 8 Januari itu ada operasi tangkap tangan dan kita normal-normal saja sebenarnya karena memang operasi tangkap tangan di KPK bukan sesuatu yang luar biasa. Tapi ada insiden di PT IKA saat itu yang kemudian rekan-rekan saya disclaimer dulu bahwa saya nggak ikut nih di dalam Satgas penangkapan, Bang. Ya, yang kasus ini saya tidak ikut, kebetulan Satgasnya berbeda. Jadi teman-teman Satgas OTT yang saat itu bertugas untuk melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap calon-calon tersangka, karena tersangkanya belum ditetapkan. Kalau dalam proses OTT itu sesuai dengan KUHP dan Undang-Undang KPK, memang operasi tangkap tangan itu prosesnya di penyelidikan. Jadi penangkapan dulu, lalu kemudian ditetapkan tersangkanya besoknya tanggal 9 Januari dan salah satunya adalah saudara Harun Masiku yang memang kabur. Bang, boleh nggak saya tanya, Bang? Iya. Waktu Bang Dedi. itu tangkap tangan apa tangkap orang? Tangkap tangan. Tangkap tangan. Ada uang yang diberikan pada waktu itu? Harus kejadian? ada. Kalau tertangkap tangan harus ada. Harus ada karena yang Meskipun gini Bang. Iya, Jadi dalam kondisi OTT di KPK itu orangnya bisa tidur. Tapi kurirnya jalan Bang. Oh. Jadi iya, gitu. iya, iya, Jadi iya. bisa Iya, paham saya bisa saja dalam kondisi yang saat ini sedang Iya. ngobrol sama Bang Dedi. karena yang saya pahami kan 2 orang itu ditangkap lagi makan. Ya bisa. Salah satu pengacara. Bisa sekali. Ya toh? Ah. Di situ tidak ada serah terima apapun. Saya tidak ada di TKP ya Bang. Ya. Tapi Ini kan yang saya dengar dari apa namanya pengadilannya kan, kita ikuti. Ya. Yang satu lagi di rumah tidur. Tio itu. Ya. Wahyunya lagi di mana? Kalau nggak salah di bandara ya. Di bandara, ada urusan lain ya. Ini orang lagi makan nih. Setahu saya kan tangkap tangan itu ada ketangkap basah nih. Saya bukan orang hukum loh. Ya. Jadi yang saya tahu dari proses itu adalah bahwa serah terima uang penyuapan itu terjadi beberapa bulan sebelumnya. Tetapi penangkapan itu tidak ada di situ serah terima apapun. Ya. Ya. Gini. Jadi karena saya agak bingung nih, ini oke. tangkap tangan apa tangkap orang gitu loh. Iya, Saya iya. jelaskan konstruksinya Bang. Kalau di dalam proses penegakan hukum operasi tangkap tangan, itu kadang-kadang kita memang melihatnya tidak bisa secara konvensional. Harus ada orang, uang, penerima dan pemberi. Karena Pemberi. Iya. karena kadang-kadang penerimanya ini sedang Tidur. di luar negeri, si pemberinya sedang tidur atau mungkin sedang haji bahkan mungkin gitu ya. Wow. Saya tidak ikut dalam satgasnya, Bang. Jadi kebetulan satgasnya itu saat ini masih ada di KPK dan nggak mungkin Bang Karni manggil penyidik yang sedang bertugas karena akan melanggar kode etik bagi teman-teman saya yang masih bertugas di KPK sampai hari ini yang sedang melakukan proses penyidikan dan saat itu melakukan operasi tangkap tangan. Jadi operasi tangkap tangan di KPK itu tidak
Bahkan hampir semuanya itu tidak pernah orang si pemberi dan penerima itu Ketemu bertemu langsung. secara langsung, Bang. Iya. Pasti Ada kurirnya. kurir, ya ada kurir. Pasti Bang. kurirnya. Dalam kejadian penangkap, nyala nggak? Dalam kejadian kemarin di tahun 2020 kan? Nah ini kan, ini supaya pencerahan sama masyarakat juga dan saya juga perlu dicerahkan. Karena yang saya tahu, yang saya dengar ini orang dua, satu pengacara ya, satu lagi si Saiful Bahri itu. Setahu saya, yang saya tahu mereka lagi makan di Jalan Sabang kalau nggak salah itu, lagi sarapan apa makan gitu, terus ditangkap. Lalu kemudian yang Tionya lagi tidur di rumah, Ya. Wahyunya Lagi tidur. dalam Lagi perjalanan ke tidur. bandara ya. Tadi saya nggak apa kalau soal Wahyunya. Harun Masikunya entah di mana gitu. Ya. Nah ini saya cuma mau clear aja. Ya, nggak Ya, apa-apa. ya. Jadi pastinya deliverynya terjadi. Jadi perpindahan uang itu pasti sudah terjadi. Karena kalau belum terjadi tidak bisa dilakukan operasi tangkap tangan. Saya setuju bahwa sudah terjadi perpindahan. Ya. Karena yang saya dengar kan beberapa bulan sebelumnya. Tapi kemudian kan ditangkap dan disebut operasi tangkap tangan. Definisi itu yang saya pengen clear. Saya Karena kan kalau Saya mereka izin, Bang ada serah Deddy. terima, Saya kan itu sudah terbukti makanya divonis. satu, saya bukan penyidiknya, Bang. Kedua, penyidiknya masih bertugas saat ini di KPK. Jadi nggak mungkin beliau itu kita panggil dan kalaupun mereka hadir di sini menjelaskan pastinya melanggar kode etik karena masih dalam proses penyidikan berjalan. Jadi saya teruskan, izin. Selanjutnya tanggal 8 Januari OTT, kemudian 9 Januari tersangka, 13 Januari dilakukan proses pengiriman surat untuk pencekalan dan 17 Januari dilakukan proses DPO. Saya kebetulan masuk di tim pengejarannya, Bang. Jadi Bang Karni, saya masuknya di tim pengejarannya HM, bukan masuk di dalam proses penyelidikan operasi tangkap tangan, bukan juga masuk di dalam Satgas operasi tangkap tangannya, tidak juga sebagai penyidik kasus suapnya Wahyu, tapi saya kemudian setahun lebih kemudian dibentuklah tim pengejarannya Harun Masiku, dan itu sih di situ. Nah, ini juga menjadi sesuatu yang tidak normal ya di KPK karena hampir 1,5 tahun proses bukan red notice-nya, Bang. Jadi seharusnya lama itu banget ya. memang kita secepatnya waktu itu red notice seharusnya itu kan diajukan oleh para teman-teman penyidik ya, itu secepat-cepatnya. Namun saya nggak tahu ada proses administrasi dan lain-lain yang kemudian itu juga termasuk hal yang kita kritik Pak Saud waktu itu. Mengapa? Bahkan saya anggota tim pengejarannya pun sempat mempertanyakan alangkah lamanya kenapa kok kemudian, karena kita semua harus berjalan sesuai dengan sprint. Jadi kebetulan tim pengejarannya Harun Masiku ini dibentuk itu hampir 1,5 tahun setelah dia kabur. Udah lama banget hilangnya. Sementara ada perbedaan pendapat saat itu dalam proses operasi tangkap tangan. 6 Januari Harun Masiku ke Singapura, 7 Januari dia sudah balik lagi di Indonesia. Artinya benar bahwa memang saat itu rekan-rekan saya dari Satgas OTT untuk Harun Masiku mengikuti si Harun Masiku itu di Indonesia saat itu. Dan terakhir dikejar keberadaannya di lokasi sekitaran PT IKA. Nah, insiden ini terus kemudian jadi polemik terus sampai sekarang dan kemudian hari ini kita lihat Pak Hasto dipanggil dan lain-lain ya. Lalu kemudian kemarin Pak Alexander Marwata menyampaikan bahwa dia sudah mengetahui posisi yang bersangkutan. Itu juga yang kemudian menjadi kritik saya, Bang Karni, mungkin bisa dibaca di media bahwa belum pernah ada lembaga penegak hukum atau pimpinan lembaga penegak hukum yang menyampaikan ke muka publik sesaat sebelum ditangkap bahwa lokasi Anda sudah ketahuan. Gitu loh. Jadi ini poin penting Pak Bang Karni. Jadi
kalau kemudian kita ngomongin ada, tadi Bang Patra ngomong ada pasal 21 ya, menghalangi penyidikan ya. Itu justru malah sebenarnya orang yang memberitahu bahwa buronan itu sudah diketahui lokasinya. Justru itu yang menghalangi penyidik. Karena apa? Karena tidak boleh kita memberitahu orang, seorang penjahat yang sudah masuk DPO, sudah 4 tahun buron, sudah masuk red notice ini seluruh dunia artinya. Jadi dia itu tidak hanya DPO di Indonesia, Harun Masiku itu, tetapi juga DPO di seluruh dunia. Bahwa Anda sudah ketahuan loh lokasinya. Kalau Kabur dong. dalam seminggu nggak bergerak nih, maka seperti kata siapa tadi Bang Kodari ngomong ya, bahwa sudah ada jangka waktunya. Saya juga nggak, sebagai penyidik saya juga agak bingung itu Bang Karni untuk menjelaskan kenapa kok harus 7 hari. Apakah 7 hari perjalanan berkuda atau 7 hari apa? Jadi memang ini jadi satu kritik kita bahwa Pak Alexander Marwata itu tidak tepat menyampaikan seperti itu. Jadi ada yang ngancang-ngancang mau ya, jalan. Kemudian dan doa gitu. Jadi Iya. sebenarnya sudah ada yang ngancang-ngancang. Bongo ya. Minyak gak nyala ya? Jadi gitu, Pak Karni. Jadi dari perspektif kami, teman-teman penyidik maupun teman-teman yang sudah yang ikut langsung di dalam proses ini, memang kasusnya Harun Masiku ini menjadi satu hal yang kemudian tidak selesai-selesai dan terus-terusan menjadi apa ya, semacam gimmick penegakan hukum menurut saya. Karena apa? Karena pada saat dibentuklah tim pengejaran ini, itu sudah beberapa titik yang kita telusuri di beberapa negara di Asia Tenggara saat itu. Dan ketika kita berhasil, kalau ini bukan ada nggak pernah kami umumkan bahwa kami sudah pernah mendeteksi keberadaan Harun Masiku. Wow. Jadi tim pengejaran ini sudah pernah mendeteksi keberadaannya. Cuman kami tidak seperti Alexander Marwata tentu saja mengumumkan ke muka publik bahwa hey Harun sudah diketahui loh lokasinya. Jadi sempat kita akan lakukan proses penangkapan saat itu. Namun kami kebetulan langsung dinonaktifkan. Jadi memang agak-agak lucu sebenarnya proses perjalanan kasus Pak Harun Masiku ini. Lalu kemudian dinonaktifkan bulan Mei, lalu di 30 September kami diberhentikan melalui proses TWK dan lain-lain. Nah, dari sini sebenarnya apa yang bisa kita pelajari bahwa korup ya kan? Pesan saya sederhana sebenarnya. Kalau memang KPK sudah menemukan lokasi Harun Masiku, segera eksekusi penangkapan. Karena itu kewenangannya ada di penyidikan. Memang kita berwenang untuk menangkap, untuk melakukan pengejaran, untuk melakukan penyitaan dan lain-lain. Termasuk kemudian seperti yang terakhir ya, kita Bang Patra di panel di Metro ya. Itu kalau saya clear saja, objektif aja. Kalau memang siapapun itu orangnya, nggak hanya dari tokoh partai politik ataupun orang biasa, kalau memang dia membantu pelarian Harun Masiku atau terkait dengan peristiwa penyuapan, ditetapkan saja jadi tersangka. Soal kemudian nanti yang bersangkutan setelah ditetapkan jadi tersangka tidak terima, ada bukti lain yang menyampaikan bahwa dia punya opini lain, ada bukti-bukti yang bahwa saya tidak ada di situ dan lain-lain, itu kan bisa diuji lewat pra peradilan nanti. Termasuk mungkin ya penyitaan kemarin Bang. Ya kalau abang bilang begitu, ya berarti Pak Alexander ini diduga telah masuk unsurnya ini. Nah, Best tandel deliknya itu udah ada. Kenapa? Karena pengumuman beliau itu dapat dikatakan pasal 21 Undang-Undang Tipikor ya. Ada yang mencegah, ada yang merintangi. Nah beliau ini termasuk yang menggagalkan penangkapan Harun Masiku. Karena orang udah tahu, dia bilang seminggu nih. Ya lari lagi.
Maka Bang, saya bilang tadi, pengalaman saya jadi pengacara, kalau orang buron hanya dua penjelasannya. Ya. Memang betul-betul nggak bisa ditangkap atau memang tidak ditangkap. Abang sendiri bilang waktu itu sempat, Nggak ada kalau keinginan serius ya ditetapkan sore abang bisa jemput katanya. Kenapa nunggu 4 tahun? Jadi kita nggak pernah memang harus ada 4 tahun atau harus 7 hari. Jadi ketika kemudian ada, bahkan kalau statusnya DPO apalagi red notice ya, tidak hanya penyidik yang berwenang. Ingat ya, ini kita yang duduk-duduk di sini pun berwenang untuk melakukan penangkapan terhadap Harun Masiku lalu kemudian membawa ke polsek terdekat atau ke kantor KPK. Jadi dua itu aja, mana yang lebih dekat? Ke polsek atau ke kantor KPK. Kalau misalnya dia ditangkap di Gunung Kidul sana misalnya, di Gunung Lau gitu. Ada polsek Gunung Lau, kita bawa ke Gunung Lau. Jadi masyarakat, teman-teman di kabupaten di sekitaran Gunung Lau pun berhak untuk menangkap Harun Masiku. Jadi memang, jadi nggak perlulah di kemudian kasus Harun Masiku ini kita goreng-goreng kembali. Lakukan saja seperti biasanya, lakukan seperti KPK yang normal, senyap, tangkap, eksekusi, tangkap. Gitu loh. Itu yang kita tunggu kan sebenarnya. Karena bukan sibuk kita berakrobat di media massa atau di ngomong di mana-mana dan lain-lain soal Harun dan lain-lain. Sementara misalnya proses penangkapan tidak terjadi, proses penetapan tersangka baru tidak terjadi, proses ya seperti lucu-lucuan aja. Lalu nanti kemudian mungkin Bang Deddy paham ini maksud saya. Kalau nanti angin berubah, ini saya ngomong agak berat saya menyampaikan yang Adi sebenarnya. Armando gitu ya. pun ngerti itu, bukan cuma gua aja. Ini agak berat saya untuk menyampaikan sebenarnya gitu loh. Jangan sampai penegakan hukum dilakukan mengikuti arah angin. Teman-teman silakanlah mengartikannya gitu ya. Hanya hati ke hati aja yang bisa kita sampaikan. Cukup jelas kok, cukup jelas. Karena kami dulu saat penyidik itu nggak pernah melakukan itu. Nah, saya yakin teman-teman saya di Satgas Penyidikan yang saat ini sedang memproses penyidikan dan pengejaran, melanjutkan tugas kami, ini pengejaran, itu saya yakin 1.000.000% pasti lempeng-lempeng aja. Kita melakukan pencarian, lalu kemudian kami dinonaktifkan gitu ya. Teman-teman lanjut terus. Jadi memang saya bertanya di level pimpinan justru malah yang harus bertanggung jawab terhadap seluruh proses penyidikan yang ada di KPK. Jangan sampai cuci tangan nih. Karena biasanya untuk yang pahit-pahit nanti mereka, oh saya nggak tahu, nanti teman-teman penyidik gitu loh. Sementara ini kan ada di dalam, kalau dalam politik hukum itu kan ada keinginan dari, kecenderungan dari pimpinan penegak hukum untuk misalnya memfokuskan pada prioritasnya kasus hukum yang mana gitu. Bukan tebang pilih, tapi memang setiap tahun atau setiap 6 bulan itu. Dalam perspektif behavioral ya. Ya, jadi memang harus clear. Ini mau dibawa ke arah mana? Kalau cuman kita akan buktikan nih dalam waktu misalnya 7 hari ke depan misalnya ya. Ada nggak proses penangkapan? Gitu Bang. Atau misalnya kemudian dalam waktu 1 bulan ke depan misalnya tadi ada informasi misalnya dari Pak Alex bahwa kita menemukan alat bukti baru dan lain-lain. Itu kita lihat, kita wait and see. Kalau memang terbukti 1 bulan misalnya ada penetapan tersangka baru, itu clear. Soal nanti gimana KPK akan menjawab kan, itu kewajiban mereka sebagai penegak hukum. Tapi kalau misalnya Harun Masiku tidak ditangkap, penetapan tersangka baru juga tidak, lalu kemudian arah angin berubah kata Bang Deddy ya Bang, bukan kata saya nih. Nah, Saya juga nggak bilang gitu kok. ini yang menjadi kritik kita dan ketakutan kita bahwa KPK jangan sampai jadi proxy war gitu loh. Ini ketakutan kita semua. Kalau sampai KPK jadi proxy war, ini
kiamatlah penegakan hukum tindak pidana pemberantasan korupsi kita. Makasih. Saya mau kasih contoh itu ketika lembaga penegakan hukum itu menjadi proxy war. Saya pernah ke Nigeria. Ya enggak, sedikit saya nambahkan aja. Tenanglah, situ juga kalau nggak ngomong demam. Pergi ke Nigeria pada waktu itu. Saya bersama beberapa mantan Perdana Menteri Kanada, Perdana Menteri Selandia Baru. Kita pergi ke Nigeria. Pada saat itu hampir samaan tuh dengan kita lembaga semacam KPK-nya. Dan itu dipakai oleh presiden untuk mematahkan lawan-lawan politik. Apa yang terjadi? Semua gubernurnya kemana-mana pakai ratusan pengawal. Ngeri Pak. Jadi kebayang nggak kalau sampai separah itu Republik ini? Semua gubernurnya itu, rombongannya itu ratusan dengan senapan mesin yang bisa untuk pesawat itu. Itu semua bodyguard. Ketika ketemu saya percaya Tuhan. Saya sampai tanya, Anda percaya Tuhan tapi pasukan segini banyak. Di mana Tuhanmu? Begituin mesti. Jadi sangat bahaya sebenarnya ketika lembaga seperti KPK yang kita hormati bersama, kalau dia tidak berjalan menurut kepentingan hukum, itu bahaya sekali. Baik, tapi pertanyaan saya tuh Mas Praswan. Kesimpulannya, Mas Duk ya, panggilannya. Kesimpulannya ini gimmick-gimmick aja atau apa ini yang terjadi di KPK? Kesimpulannya harus dijawab sama KPK dalam 6 hari ke depan nih Bang. Ini mungkin ini asumsi brother sebagai praktisi. Iya. Apakah ini hanya gimmick atau memang ada niat? Karena belum sampai 6 hari, Bang. Jadi belum. Jadi kan janjinya kan 6 Tapi hari. lu belum kan, 7 berpartai hari, kan? 1 Belum minggu. berpartai kan lu ya? Belum. Kita sama berarti ya, belum berpartai. Udah gak usah basa-basi kalau kita mah. Kami nggak pernah, yang pasti saya jamin teman-teman penyidik KPK nggak ada yang melakukan gimmick-gimmick seperti ini. Karena mereka hadir pun di sini kan nggak boleh. Ngomong ke publik juga nggak boleh. Harus lewat jubir. Kalau mereka ngomong tentang materi penyidikan kan melanggar kode etik. Tapi di pimpinan sendiri pernah nggak terjadi gimmick? Gak usah penyidik, pimpinannya komisioner. Agak berat saya jawabnya Bang. Saya yang nanya satu aja Bang Karni. Kemarin itu, apakah harus dengan begitu caranya mengambil barang dari Kusnadi itu? Apakah tidak bisa meminta Mas Hasto memanggil Kusnadi untuk kemudian barang-barang itu diperiksa? Sebenarnya secara- Kenapa harus pakai masker, pakai topi turun, mengakali, dipanggil lu ke sana padahal nggak ada dipanggil? Apakah harus begitu? Padahal itu kantor KPK loh. Gini, mungkin saya melengkapi jawaban Mas Budi tadi ya. Bahwa proses penggeledahan atau penyitaan dan lain-lain itu sebenarnya bisa dilakukan KPK dimanapun selama itu barang bisa dipertanggungjawabkan bahwa itu ada keterkaitan dengan perkara. Nah keterkaitan dengan perkara itu tentu saja materi penyidikan Bang. Saya nggak tahu di BAP sekian dari semua saksi yang sudah pernah di BAP, rangkaian dari perkara ini mulai dari penyelidikan sampai ke penyidikan sampai penuntutan, itu pernah nggak ada sebutan bahwa misalnya ada informasi spesifik terkait dengan Harun Masiku, ada salah satu saksi yang mengatakan bahwa itu ada di handphonenya Pak Hasto. Itu wallahualam saya nggak tahu karena saya bukan satgasnya. Enggak kan pertanyaan saya, oke lah masuk akal sih Ya. kalau HP-nya akan diperiksa. Pertanyaan saya, apakah tidak bisa diminta saja ke Mas Hasto? Harusnya Di mana? diminta. Iya Jadi toh, gini. tidak harus sembunyi-sembunyi penyidiknya pakai masker, pakai topi, bilang Anda dipanggil Mas Hasto diminta teleponnya. Saya Lalu yakin dibawa sih- ke lantai 2, lalu dimasukin ruangan, lalu diminta disita semua. Gini Bang Deddy, saat ini saya coba merekonstruksi ya, karena saya nggak hadir ya Bang ya di sana. Tapi ketika kemudian kami melakukan proses penyidikan dan melakukan proses pemeriksaan terhadap saksi, lalu di dalam dialog itu ada pertanyaan-pertanyaan kami yang terkait dengan informasi, keberadaan misalnya ini ya. Lalu kemudian ada informasi-informasi kita yang nggak mungkin disampaikan ke muka publik. Misalnya penyadapan, misalnya ada informasi terkait komunikasi, ada nomor yang pernah kita sadap, ada panggilan baik itu yang disadap maupun yang manggil ke nomor yang disadap ya. Jadi belum tentu misalnya nomor yang disadap itu nomor saya gitu. Tiba-tiba Pak Saud nelpon. Handphone saya dan handphone Pak Saud
disita. Pak Saud akan nanya, kenapa handphone saya disita? Apa urusannya saya? Saya udah pisah sama Praswat itu udah 5 tahun yang lalu saya terakhir jadi pimpinan KPK. Memang dia penyidik, tapi kan saya udah 5 tahun pensiun. Nah, ini yang sering jadi polemik di masyarakat karena No. tidak hanya nomor Pertanyaan saya simple. Nah, Barang itu kan ditanya oleh penyidik. mm-mm. Handphone Anda di mana? Oh, ada sama staf saya. Ya. Dari luar. Ya. Oke. Kenapa? Kan tinggal minta aja KPK. Boleh dipanggil stafnya? Kami ingin memeriksa HP Anda kan Harusnya bisa. seperti itu. Kenapa mesti turun pakai topi, pakai masker, panggil dengan mengelabui, Anda dipanggil Mas Hasto, diminta HP-nya. Kan Gini, ini Bang Deddy izin, saya kan tidak hadir ya. sama, saya juga enggak, saya cuma baca di pemberitaan. Jadi gini, saya tidak hadir di lokasi, di ruang pemeriksaan, jadi saya tidak mendengar sebenarnya ada dialog apa. Enggak, saya udah baca. Ya, Bang Patra. kami nunggu ya pada waktu kita menunggu sebelum kami memberikan keterangan pers, nggak ada yang dekati Pak Kusnadi itu, nggak ada. Itu didekati pakai topi dan masker waktu kami berdiri memberikan keterangan pers. Lewat dikit aja lah itu. Kenapa? Karena kalau dia ada di samping saya, lalu dia minta itu dia datang, ya, saya akan bilang, ya, Pak Hasto kan yang minta, ya, saya mau ketemu Pak Hasto, benar minta nggak? Jadi itu masalahnya, ketika kami berdiri memberikan keterangan pers, masuk kawan ini. Ya, insya Allah kalau kami nggak meleng itu, nggak bakal itu. Cuman yang saya mau bilang tadi ya, kita juga mau dengar janji tadi. Semua barang yang tidak terkait, kan begitu jubir tadi, akan dikembalikan. Nah itu udah bagus itu. Nah yang ke depan, kali lagi, jangan gitulah, jangan gitu. Oke, Bang Patra saya coba jawab ya. Ini saya akan coba duduk sebagai orang yang objektif. Saya nggak kenal juga Pak Hasto, saya nggak hadir di dalam ruang pemeriksaan, saya juga nggak hadir hari itu di KPK. Penyidikan itu memiliki kewenangan memaksa sifatnya, Bang. Jadi sebenarnya penyidik yang turun tadi, saya nggak tahu itu siapa, yang pakai topi dan masker itu dia memiliki kewenangan sifatnya pro justisia, memaksa. Jadi tidak perlu izin Pak Hasto, tidak perlu izin Pak Kusnadi. Agak beda Mas penjelasan nanti. Jangan, pro justisia itu kan tidak bermaksud memaksa. Memaksanya itu yang di dimensi koersifnya. Dalam konteks tujuan pro justisia. Ya. Jadi bukan pro justisia ininya, tapi Ya. koersif. Ya. Jadi ketika kemudian penyidik itu melakukan proses penyitaan, sebenarnya dia tidak memiliki kewajiban untuk meminta izin. Jadi ketika dia turun datang, harusnya langsung aja disita di situ, nggak ada masalah. Jadi tidak perlu pura-pura dipanggil Hasto dan lain-lain. Sebenarnya kalau kemudian saya sebagai penyidiknya itu akan langsung saya sita di tempat, langsung saya ambil, lalu kemudian saya buat surat serah terima BA sita namanya, berita acara penyitaan. Saya menunjukkan sprint sita. Saya sita di. Makanya saya setuju, sepanjang proses itu dilakukan secara proper dan fair, apa ada masalah? Nggak ada. Yang jadi masalah ditanya tanggal kapan 3 orang saksi dipanggil sebelum Pak Hasto aja nggak dijawab. Orang baru-baru ini kok memang begitu caranya. Dipanggil dulu seakan-akan ada informasi baru. Pada saat Pak Hasto diperiksa, nanya klarifikasi, apa informasi berupa apa? Nggak ada tuh. Nah itu saya tidak memahami apa yang ditemukan penyidik sekarang. Ah, sama kayak Kodari bilang tadi, nggak ada hubungannya tadi Pak Kodari bilang itu, GR dia. Iya kan? Katanya ada statement dia, mana ada. Yang dijadikan masalah itu adalah 2 stasiun TV pada waktu Pak Hasto bicara. Dan dikenakan pasal 28, junto pasal 45. Apa deliknya itu? Ngeri Pak. Jadi Pak Hasto dibilang melakukan satu ujaran kebencian atau pakai undang-undang ITE menyebarkan kabar bohong
yang menyebabkan orang melakukan tindak pidana. Mak, ngeri kali. Nggak ada hubungannya sama Kodari, nggak ada. GR aja orang itu. Emang ketika disebut namanya ada yang rusuh gara-gara Kodari? Nggak ada itu. Ya kan? Pulang pula orang yang kabur. Ya udah Pak Patra. Berarti ada Mas. Saya nggak masuk ke Bang Kodari ya, tentu saja Bang Patra. Pertanyaan saya bukan kewenangan. Ya. Tangkap aja langsung gitu loh. Yang jadi persoalan ini kan jadi kayak ada dramanya gitu loh Mas. Ya, kan bisa bilang, Mas Hasto tolong dipanggil stafnya kemari, kami mau memeriksa. Atau datang, maaf untuk kepentingan hukum Anda kami. Kan gitu. Gak usah pakai drama James Bond gitu loh. Pakai nyamar, dipanggil bapak gitu loh. Itu kan aneh gitu Mas. Ini yang harusnya memang teman-teman KPK ya yang menjelaskan, karena saya nggak hadir Bang ya. Jadi memang secara objektif kami melakukan penyitaan itu ya kami lakukan penyitaan, titik. Jadi nggak ada proses panggil memanggil, tapi ya kami datang, kami ambil barangnya, kami sita, buat berita acara sita, tanda tangan Pak Kusnadi, lalu kemudian panggil Pak Hastonya, tanda tangan Pak Hasto. Udah. Kalau ada pengacaranya harus jadi saksi kan. Itu clear sih. Bagi saya nggak ada masalah karena itu suatu hal yang memang rutin ya kami lakukan. Betul, yang jadi masalah kan drama yang diciptakan untuk itu kan. Padahal tinggal ambil kan, bawa ke dalam. Baik. Terima kasih Bang. Nah, teman-teman semua, itulah tadi penjelasan dan penjabaran dari mantan penyidik KPK terkait dengan kasus Harun Masiku. Ya, kalau kita dengarkan sendiri tadi ya memang banyak kejanggalan, banyak dagelan, banyak permainan atas kasus Harun Masiku. Ya walaupun suapnya tidak terlalu besar ya, kasusnya tidak terlalu besar, tapi kok bisa melibatkan power yang sangat gede gitu. Waktu itu kan ketuanya kalau nggak salah Firly Bahuri kalau nggak salah teman-teman ya. Dan ya kita tahu sendiri teman-teman, Firly Bahuri sekarang sudah tersangka juga kasus penyuapan Syahrul Yassin Limpo, dan memang mungkin ya ada kemungkinan ada campur tangan dia juga di kasus Harun Masiku. Mungkin ini hanya dugaan teman-teman ya. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini teman-teman ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.